Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, saya Pendeta Yohanes Nahwai. Kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk membahas pembekalan karakter bagi pria dan wanita untuk pertemuan Kamis ini dan juga nanti hari Jumat besok, tanggal 25 April 2025. Kita mau coba rally untuk 2 hari ini karena Kamis kemarin saya berhalangan untuk bisa live, maka itu saya pikir saya mau menggantikannya pada Jumat besok. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari boleh nanti tuning di YouTube GBI Mawar Saron dan juga di Facebook Gereja untuk menyaksikan tayangan live-nya. Hari ini kita lanjut kepada seri kedua. Karena ini adalah pembahasan mini, cuma 3 serial saja, hanya 3 judul saja. Maka itu saya rindu supaya ini boleh diselesaikan dalam minggu ini. Kenapa? Karena minggu depan kita akan mulai lagi dalam pertemuan Kamis satu pembahasan yang baru. Ada 7 alasan kenapa pria tidak diberkati Tuhan. Dan saya sangat yakin serial itu juga akan melengkapi kita lebih dalam lagi supaya dalam tahun 2025 ini sebagai tahun berkat-berkat, kita semua khususnya para laki-laki bisa mendapatkan berkat secara sempurna. Dan juga tentu dalam pembekalan untuk wanita yang digabung dalam ibadah wanita setiap hari Selasa jam 10 pagi itu juga akan memulai sebuah serial yang baru. Jadi Selasa besok kita akan mulai sebuah serial yang baru. Puji Tuhan. Dengan judul yang sama untuk perempuan, maksudnya judulnya adalah 7 penghalang berkat-berkat bagi wanita. Maka itu pria dan wanita saya targetkan supaya Selasa mulai seri baru, Kamis mulai seri baru. Maka itu untuk pertemuan kali ini kita rally dari Kamis sampai kepada Jumat. Puji Tuhan. Nah, seri kedua hari ini dalam pertemuan kita Kamis 24 April 2025 adalah sering berdoa. Jadi 3 mini seri kita ini adalah judulnya apa yang menjadi bagian bagi orang Kristen supaya dapat hidup baru. Apa tugas kita dalam menjalani iman kita sebagai orang Kristen? Yang pertama adalah bahwa memang kita harus banyak baca Alkitab. Kemudian kita lanjut lagi kepada yang kedua adalah kita mesti juga sering berdoa. Kemudian nanti kita yang ketiga adalah mesti rutin berpuasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pembahasan kita hari ini adalah seri kedua. Seperti biasa, saya selalu senang untuk membagi pembahasan itu ke dalam 3 kategori. Karena menurut hemat saya, kalau cuma 1 terlalu sedikit, kalau 2 rasanya kurang, kalau 3 pas, kalau 4 agak kebanyakan, 5 terlampau banyak. Maka itu saya berpikir bahwa selalu saya senang membaginya dalam 3 bentuk. Sama juga dalam iman kita sebagai orang Kristen, kita percaya dengan Three United God, artinya 3 pribadi kesatuan Allah atau Three United God. Jadi dengan kata lain, saya senang sekali untuk bisa menghadirkan juga dalam semua topik-topik pembahasan itu dengan metode 3. Maka itu pembagian 3 pun juga menurut saya adalah sangat baik karena ini juga berbicara tentang dimensi manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan kembali menggunakan kacamata tubuh, jiwa, dan roh. Melihat apa sih gunanya kalau kita sering berdoa? Apa keuntungannya kalau kita sering berdoa? Apa faedahnya kalau kita sering berdoa? Maka itu, faedah yang pertama adalah faedah rohani. Karena memang berdoa itu adalah sebuah kegiatan rohani, kegiatan dalam praktek iman. Kalau orang yang tidak beragama, memang mereka tidak ada praktek berdoa dan nggak ada konsep berdoa. Dan untuk apa juga berdoa? Dan kepada siapa kalau memang mau berdoa? Maka itu buat kita, orang yang beriman, orang yang beragama, maka berdoa itu adalah sebuah kegiatan yang sangat baik, kegiatan yang sudah menjadi sebuah bagian dalam kehidupan orang Kristen. Kita mau makan, kita berdoa. Kita mau pergi keluar rumah berdoa, pulang ke rumah berdoa, tiba di tujuan berdoa. Bahkan saya merasa juga satu hal yang sangat baik untuk kita boleh praktekkan bersama-sama sebagai jemaat GB Mawar Saron adalah biasanya kita orang Indonesia kalau mau makan dimulai dengan berdoa dulu. Tapi ada juga budaya yang lain, maksudnya di luar Indonesia, mereka biasanya makan dulu baru berdoa. Jadi mereka nikmati dulu, sesudah mereka menikmati baru mereka berdoa. Nah, sementara tradisi Yahudi itu juga bisa berdoanya sebelum berdoa dan kemudian sesudah makan pun dia bisa berdoa lagi. Jadi doanya itu bisa 2 kali. Saya pikir bukan untuk ngikut-ngikutin orang Yahudi, bukan. Tetapi adalah apabila ada sebuah perbuatan yang sangat baik, kenapa tidak kita juga lakukan? Kenapa? Karena kan kita pengen supaya kita bisa memuliakan Tuhan setiap waktu. Nah, setiap waktunya adalah waktu, misalnya tentang makan. Sebelum makan berarti kita doa dulu, sesudah makan selesai kita doa lagi. Sama juga seperti tidur malam hari.
Sebelum tidur kita doa, pas kemudian besoknya pagi hari kita berdoa lagi sesudah kita bangun. Saya pikir untuk sekali tidur kita bisa berdoa sebelum dan sesudahnya. Saya pikir kita juga boleh rayakan juga kebaikan Tuhan dengan begitu. Sebelum makan berdoa dulu dan sesudah makan selesai berdoa lagi. Jadi dengan kata lain ini satu hal yang sangat baik. Maka itu pembahasan tentang berdoa. Kenapa kita mesti sering berdoa? Faedah yang pertama adalah faedah rohani. Kenapa faedah rohani? Saya selalu senang dengan istilah ini dan ini sudah menjadi postingan di akun Instagram Faith Minutes. Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum lihat Instagramnya Faith Minutes, saya sangat rekomendasikan untuk bisa melihat-lihat di sana. Semua tayangan tengah minggu sudah ada di sana dan juga ada postingan-postingan tambahan yang ada di sana yang bisa dinikmati. Maka itu saya sudah buat postingan di sana dengan kalimatnya adalah kita harus beriman agar bisa berdoa. Dan kita berdoa agar bisa beriman. Saya ulangi sekali lagi, kita mesti beriman agar bisa berdoa. Kita mesti punya iman dulu. Makanya kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita bisa berdoa. Kemudian lanjutannya adalah kita mesti berdoa agar bisa beriman. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat baik. Yang pertama dulu dimulai dari diri kita. Kita mesti beriman dulu, baru kita bisa berdoa. Sesudah kita berdoa, kita akan tambah lagi beriman. Makanya ini sebuah hal yang sangat baik kalau kita sering berdoa. Makanya dimensi rohani, faedah rohani yang pertama adalah berdoa menghadirkan roh manusia kuat. Jadi supaya roh kita kuat, hadirkanlah melalui doa. Maka itu dengan sering berdoa, kita akan mengaktifkan roh kita sebagai manusia. Sekali lagi, tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka itu kita bisa berdoa. Sekali lagi, seperti lagu zaman saya kecil dahulu, ada lagu yang mengatakan kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tetapi sayang dia tidak bisa sembahyang, dia tidak bisa berdoa. Karena memang kelinci itu tidak ada roh, sekalipun dia adalah makhluk hidup. Dengan kata lain, hanya manusia sajalah yang diciptakan serupa dengan Tuhan Allah. Maka itu manusia punya satu lagi elemen, namanya elemen rohani, di mana manusia dengan elemen rohani itu manusia bisa berdoa. Alkitab begitu banyak dan kaya bercerita tentang hal ini. Maka itu dengan adanya roh Allah dihembuskan ke dalam manusia, Kejadian pasal 1, maka kita punya roh. Makanya dengan roh itu kita bisa berdoa. Nah, maka itu dalam 3 elemen hidup kita ini, sebagai contoh, sebagai tubuh kita, kita pelihara dengan kita makan dengan baik, tertib, beristirahat, kita juga rutin berolahraga supaya tubuh kita sehat. Maka itu kita juga punya jiwa. Misalnya ada orang mau ngambil cuti kerja, saat liburan dia mau menikmati berlibur bersama-sama, bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang dikasihi, itu juga bagian dari kita ingin merawat jiwa kita. Kita juga pergi ke gereja, kita pengen merawat jiwa kita. Mungkin saja misalnya kita punya kesenangan baca buku, punya kesenangan juga ngoleksi perangko misalnya, atau juga ada kesenangan ngoleksi benda-benda yang lain, itu juga bagian dari kita mengolah jiwa kita supaya kita bisa senang. Nah, itu adalah bagian. Nah, roh juga begitu. Gimana kita mengolah roh kita? Salah satu kegiatannya adalah sering berdoa. Karena kita juga adalah makhluk rohani, maka kita mesti terus berdoa. Karena memang berdoa menghubungkan diri kita manusia yang fana, terhubung dengan Tuhan yang kekal. Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak fana, itu mau berkoneksi dengan kita. Caranya gimana? Caranya berdoa. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan adalah, oke Pak Pendeta, terima kasih untuk pembahasannya. Bagaimana langkah aplikasi hari-hariannya? Misalnya jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik. Caranya adalah begini. Saya juga dalam kegiatan sekarang ini, sementara saya sedang membagikan materi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, roh saya pun tetap berdoa. Artinya, saya bangun mesbah doa saya. Dalam kegiatan live ini, saya berdoa terus. Sebelum live tadi, saya sudah berdoa. Bahkan berdoanya kita orang Kristen, puji Tuhan, kita tidak perlu punya kiblat untuk menghadap kemana-mana. Tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi berdoa mesti berkiblat ke Yerusalem. Maka itu kita orang Kristen tidak perlu berkiblat ke Yerusalem. Karena Tuhan kita ada di mana-mana, kita tidak perlu mengarahkan diri kita kepada satu titik lokasi tertentu seperti orang Yahudi. Tetapi kita hanya cukup berdoa. Menghadap mana saja. Tidak ada hadapan yang sial, tidak ada hadapan yang nggak baik, tidak ada hadapan yang buruk, semua adalah baik. Karena Tuhan Yesus sudah tebus semuanya di atas kayu salib. Nah, maka itu, ketika kita berdoa, dalam posisi kita melek seperti ini pun, mata tidak terpejam, tangan tidak terlipat pun, ini juga bisa berdoa.
Misalnya kita lagi diam diri menunggu taksi online misalnya, atau menunggu teman jemput, atau sedang menunggu apapun lah itu, kita sementara menunggu bisa berdoa sekalipun tidak melipat tangan dan memejamkan mata, tetapi kita berdoa. Misalnya, apa itu berdoa? Kita berkomunikasi terus dengan Tuhan Allah. Artinya, ketika misalnya saya menunggu taksi online ketika saya lagi perjalanan, misal dari gereja mau pulang ke rumah, kemudian tadi juga dari rumah ke gereja saya menggunakan taksi juga, ketika sambil menunggu pun saya berdoa, Tuhan, ada nggak sementara nunggu taksi ini, Engkau mau berbicara kepada hamba? Makanya mungkin orang bisa bertanya kepada saya, Pak Pendeta Yohanes, apa sih rahasianya Pak Pendeta Yohanes kok begitu bisa produktif sekali? Hari Minggu bisa khotbah 4 kali, dalam arti menghadirkan satu tema khotbah. Hari Selasa pembekalan wanita, sekaligus ibadah wanita, itu tema tersendiri lagi. Kemudian Selasa sorenya ada lagi studi Alkitab dengan tema berbeda lagi. Kemudian Kamisnya seperti hari ini pembekalan karakter, tema beda lagi. Jadi dengan kata lain, dalam 7 hari seminggu, saya harus menghadirkan 4 tema yang berbeda. Tetapi 4 tema ini saling terkait satu dengan yang lain, menopang tema utama tahun 2025 sebagai contoh tahun ini. Maka itu saya bisa produktif seperti itu. Kenapa? Karena saya selalu membangun mesbah doa. Makanya supaya kita bisa tetap kreatif, supaya kita bisa tetap dipakai Tuhan dengan hebat, maka itu kita mesti selalu ada dalam dimensi berdoa. Makanya kalimat yang kedua ini, atau langkah kedua bagaimana kita hidup baru, yaitu adalah sering berdoa. Yang pertama tentu tadi, pertemuan 2 Kamis yang lalu adalah banyak baca Alkitab. Kemudian yang kedua adalah sering berdoa. Nah, sering berdoanya itu nggak usah sampai di mana kita berlutut berdoa, nggak usah. Tapi cukup dengan berdiri saja, bahkan sementara kita sedang turun dari taksi pun, kita bisa tetap dalam dimensi berdoa. Kita ucapkan terima kasih sama supir taksi, Pak, terima kasih ya Pak. Kemudian kita turun. Nah, turun pun itu kita dalam dimensi berdoa, Bapak Ibu. Jadi sambil saya berjalan pun saya berdoa, Tuhan pakai hamba. Seperti contoh, hari ini saya tiba di gereja, ada mau melakukan live streaming, Tuhan berkati hamba, supaya dalam live streaming ini, hamba bisa berkata-kata dengan baik, Tuhan bisa urapi hamba. Nah, dengan kata lain, itulah doa yang selalu kita panjatkan. Ya, berketepatan, lokasi saya live ini adalah di kantor Gembala, maka itu posisinya ada di lantai 3 Gedung Geraha, Mawar Saron. Sebagai contoh, saya dari lantai 1, kemudian naik ke lantai 3. Hari ini saya lagi nggak berolahraga, jadi saya tidak naik tangga manual, tapi saya menggunakan lift. Maka itu ketika saya naik lift, sekalipun naik cuma 2 lantai, dari lantai 1, 2, dan ketiga, walaupun itu hanya beberapa detik saja, tetap saya dalam mesbah doa. Artinya, dalam posisi lift itu pun saya tetap berdoa, Tuhan, sebentar lagi nyampe di lantai 3, sebentar lagi akan nyampe di kantor, aku nanti sebentar juga akan live, Tuhan urapi terus. Nah, itu mesbah doa. Kalau kita lagi naik motor, kita lagi nyetir mobil, bahkan kita sedang berolahraga, lagi jogging, atau kita sedang berenang, atau sedang main bola basket, nah, apapun itu kita bisa sambil berdoa juga. Sambil berdoa supaya biar roh kita itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena kita ini adalah fana, artinya kita tidak kekal. Kita mesti menyatukan diri kita dengan yang kekal, yaitu Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan, itulah faedah rohani. Faedah rohani yang pertama adalah berdoa menghadirkan roh manusia menjadi kuat. Kita perlu roh kita kuat, Bapak Ibu, karena dengan roh kita kuat, waduh, kita akan bisa menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan juga dengan berhasil. Yang kedua, masih berkat rohani. Berdoa menghadirkan roh manusia yang kuat. Dengan kata lain, berdoa ini menghadirkan roh manusia yang kuat. Kenapa? Maksud saya mengaktifkan iman manusia yang kuat. Artinya, iman manusia itu menjadi kuat karena memang dihasilkan dari berdoa. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita mesti terus berdoa, sering berdoa, bangun mesbah doa, supaya iman kita itu bisa kuat. Bukan roh kita saja yang kuat, tetapi iman kita pun itu juga bisa kuat. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, berdoa menghubungkan manusia yang lemah, yaitu diri kita yang lemah dengan Tuhan yang kuat. Maka itu kita yang lemah, kita mesti bergantung dengan Tuhan yang kuat. Gimana caranya? Sering berdoa. Sekali lagi, berdoa itu bukan hanya lipat tangan, bukan hanya pejamkan mata, berlutut, atau dalam posisi duduk, tetapi dalam posisi berdiri, kita mesti terus berdoa sama Tuhan, supaya iman kita bisa kuat. Yang kedua, faedah jiwani. Kita, kalau berbicara tentang jiwani, kalimat yang saya sudah posting di Instagram Faith Minutes, itu kalimatnya adalah, kita harus tenang agar bisa berdoa. Ini ada ayat firman Tuhannya. Kita mesti tenang agar bisa berdoa. Dan kita berdoa, kita mesti berdoa agar kita bisa tenang.
Sekali lagi, kalau dalam kalimatnya, yang lebih baku adalah kita harus tenang agar bisa berdoa, dan kita harus berdoa agar bisa tenang. Maka itu kita mau berdoa, kita mesti tenang dulu, dan waktu kita sudah berdoa, kita juga menjadi lebih tenang lagi. Makanya ini saling enak, menguntungkan buat diri kita dengan berdoa. Dengan kita mau berdoa, kita mesti tenang dulu. Kita nggak bisa dalam keadaan hiruk pikuk di pikiran kita, lalu kemudian kita mau berdoa, pasti kita mesti tenangkan dulu. Kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku tenang dulu, Bapak tolong Roh Kudus, aku sedang mau berdoa dan memanjatkan doa, biar aku bisa tenang. Makanya kita mesti tenangkan diri kita dulu, baru kita berdoa, dan kemudian dampaknya, efeknya adalah kita menjadi lebih tenang. Maka itu, faedah jiwaniah yang pertama adalah berdoa menghadirkan pikiran yang kuat. Bapak Ibu Saudara-saudari sudah tahu, saya selalu senang memisahkan jiwa kita itu ke dalam dua ruangan. Ruangan yang pertama adalah pikiran, ruangan yang kedua adalah hati. Karena memang dua hal ini saya sengaja pisahkan, karena saya sangat yakin, Alkitab pun juga memisahkan seperti itu, sekalipun ada juga bagian Alkitab yang menggabungkannya, itu secara global. Secara mendetail, memang terbagi menjadi dua. Ada pikiran dan ada juga hati. Pikiran adalah tempat kita menyimpan firman Tuhan, menyimpan pengalaman, menyimpan segala ilmu yang kita pelajari, tetapi hati kita itu menyimpan karakter kita, menyimpan emosi kita, menyimpan kehendak kita. Kenapa? Misalnya kalau kita lapar, biasanya tuh munculnya dari hati, Bapak Ibu. Memang munculnya dari perut sih, tetapi perut kan memang dirasakan di hati, bahwa wah lagi lapar ya, atau kita lagi marah, lagi emosi, semuanya muncul dari hati kita. Tetapi pikiran kita seringkali mencoba mengendalikan hati kita. Misalnya, sebagai contoh saya, kalau saya mau marah, sedang mau emosi, saya selalu coba ingatkan diri saya sendiri dengan firman Tuhan yang saya sudah hafal. Saya juga ingatkan diri saya sendiri, kalemkan diri saya, kalemkan hati saya, jinakkan hati saya dengan pikiran saya yang mengatakan, ayo ingat kamu kan sudah hidup baru, ayo ingat kamu kan pendeta, ayo ingat juga kamu kan gembala. Dengan kata lain, itu adalah tugasnya pikiran menenangkan hati. Tapi kalau sudah panas sekali hati kita, maka pikiran kita bisa seringkali kalah sama panasnya hati kita. Maka itu jangan kaget kalau kita menjumpai ada orang-orang bisa bergelar banyak, berpendidikan tinggi, tetapi ternyata kehidupannya itu jauh daripada gambaran gelarnya yang tinggi itu. Kenapa seperti itu? Karena dikuasai oleh hatinya, dikuasai oleh emosinya. Sebagai contoh lah, saya sudah sering katakan, penelitian di Indonesia menggambarkan berapa banyak orang-orang yang korupsi di pemerintahan kita. Yang paling banyak korupsi adalah di tingkat strata 2. Orang-orang yang sudah bergelar magister, bergelar master. Maka itu karena dia S2 itu yang paling banyak. S1 nomor 2, S3 nomor yang ketiga. Ya karena S3 nggak terlalu banyak, rata-rata kebanyakan semuanya S2. Maka itu yang lebih mengejutkan lagi, yang korupsi itu adalah yang S2, bukan yang S1. Makanya orang ternyata makin pintar, ternyata tidak menjamin kelakuannya menjadi baik. Maka itu ini menjadi gambaran bahwa pikiran dan hati adalah dua ruangan terpisah dalam jiwa kita. Makanya saya pisahkan. Makanya berdoa akan menghadirkan yang pertama pikiran kuat. Pikiran kita akan kuat. Berdoa membuat pikiran kita terarah kepada Tuhan. Kita dengan berdoa, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, dan saya sangat yakin kalau kita sudah arahkan pikiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan dengan cara apa? Mengingatkan firman-firman yang sudah pernah kita baca dan kita hafal, maka disitulah tugas Roh Kudus membantu kita. Makanya kalau kita sudah banyak baca Alkitab, kita simpan ayat firman itu di dalam pikiran kita, maka Roh Kudus akan membantu mengingatkan kita untuk semua firman yang sudah kita baca, supaya kita bisa meneduhkan hati kita. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya lagi berdoa membuat pikiran manusia yang lahiriah berpadu dengan pikiran Tuhan yang rohaniah. Karena apa yang semua kita pikirkan itu adalah semuanya tentang lahiriah. Saya pikir-pikir ini udah bulan mau tutup bulan April, kayaknya nanti enak nih kalau bulan Mei, mungkin nanti saya mau beli baju baru, saya mau beli sepatu baru, mungkin saya mau beli apalah yang menjadi hobi saya, itu ada di pikiran, walaupun dikendalikan juga sama emosi. Misalnya itu sudah bersatu padu. Tetapi satu waktu saya berkata juga dalam pikiran saya, nggak lagi dulu deh, karena kan saya juga mesti nabung-nabung, masih ada cicilan misalnya, dan sebagainya. Dan dengan kata lain, itu pikiran yang lebih ke logika. Tapi kalau hati lebih ke emosi. Maka itu apapun yang kita pikirkan di pikiran kita ini, kebanyakan semua hal lahiriah. Ke gereja nggak ya? Mau beli baju baru nggak ya? Ini jujur aja Bapak Ibu, pikiran lahiriah saya adalah, dan saya pikir lumrah, nanti ketika bulan September nanti COS Growth Internasional, sudah berapa banyak kain yang jemaat kasih,
Perlulah saya pikir bikin 1 atau 2 style jas lagi. Itu kan pikiran lahiriah. Sekalipun untuk gereja, sekalipun untuk kegiatan rohani. Tetapi memang maksud saya adalah, yang ingin saya sampaikan, pikiran kita semua selalu terpaku dengan hal-hal lahiriah. Maka itu dengan berdoa, kita bisa konekkan, satukan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, kita bisa satukan perasaan kita juga dengan perasaan Tuhan. Nah, makanya masuk kepada yang kedua, yaitu berdoa menghadirkan hati yang kuat. Jadi pikiran dan juga hati, itu dua-duanya ada di dalam jiwa kita. Berdoa membuat hati terarah kepada firman Tuhan, karena dengan kita berdoa, kita ingat janji-janjinya. Makanya waktu kita misalnya lagi stres, lagi putus asa, pikiran kita ingatkan firman Tuhan, maka turunlah firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita mencoba mencernanya, Roh Kudus akan bekerja, langsung kita ingat janji-janji Tuhan. Maka itu kita tidak menjadi takut, tidak menjadi putus asa, tidak ragu-ragu, pikiran ingin bunuh diri itu bisa kita usir keluar dari hati dan pikiran kita, itu karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Berdoa itu penting. Kemudian yang kedua, berdoa membuat hati manusia yang lahiriah berpadu dengan hati Tuhan yang rohania. Jadi biar emosi kita menyatu dengan emosinya Tuhan. Pada tahun 60-an, 70-an, saya lupa tahun persisnya itu tahun berapa, tetapi sebelum saya lahir, itu saya dengar di Amerika, ada gerakan di mana pemuda-pemudi di Amerika, mereka mencetak gelang-gelang dengan tulisan WWJD, WWJD. Apa itu? Kepanjangannya adalah What Would Jesus Do? Apa terjemahan dari kalimat itu? Kira-kira Tuhan Yesus apa yang akan dia lakukan ya? Jadi dengan gelang tersebut, anak-anak muda menggunakannya dan memakai dalam tangannya. Ketika misalnya emosinya sedang meledak, hatinya sedang panas, dia lihat gelang itu dan menjadi ingat, kira-kira kalau Tuhan Yesus dalam posisi ini sekarang, apa yang dia akan lakukan? Maka itu menjadi sebuah gerakan untuk membuat anak-anak muda bisa mengendalikan diri. Misalnya untuk menjaga kekudusan, untuk menolak segala godaan dosa, dia lihat gelang itu dan ingat, oh iya ya, aku sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, aku harus hidup seperti Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Maka itu, saya suka bercanda. Saya juga sekarang punya gelang imajiner, artinya gelang yang tidak terlihat. Kalau dulu anak-anak muda di Amerika itu dengan WWJD-nya, What Would Jesus Do? Sekarang saya punya kompas untuk penuntun langkah kehidupan saya, sama juga tulisan imajinernya WWJD, tetapi kepanjangannya adalah What Would Jacob Do? Itu nama ayah saya. Jadi saya sebagai gembala pun saya berpikir, kira-kira apa ya yang Pak Yakob akan lakukan kalau ada dalam posisi ini? Ketika saya memimpin rapat penatua, rapat persiapan untuk Church Growth Internasional, dan rapat-rapat lainnya lah. Atau dalam kegiatan apapun, bahkan ketika menyiapkan firman, bahkan ketika sekarang pun membagikan materi seperti ini, saya selalu bertanya-tanya, kira-kira apa ya kalau Pak Yakob ada ya? Kalau Pak Yakob ada, apa nasihatnya untuk saya ya? Keputusannya apa ya yang kira-kira beliau akan putuskan? Sehingga itu akan membantu hati saya, supaya saya terkoneksi lebih kepada Tuhan. Artinya, saya tidak terfokus memikirkan diri saya. Tidak terfokus memikirkan saya seorang diri, keluarga saya, tetapi memikirkan jemaat, memikirkan orang lain. Dan itu semua bisa terbantu karena berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara sadari, jangan remehkan kekuatan berdoa. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah faedah jasmaniah. Faedah jasmaniah ini saya bisa simpulkan dengan kalimat pertamanya adalah kita harus kuat agar bisa berdoa, dan kita berdoa agar bisa kuat. Saya ulangi sekali lagi, kita harus kuat agar bisa berdoa, dan kita harus berdoa agar bisa kuat. Dengan kata lain, kita perlu berdoa itu perlu kekuatan. Makanya kita perlu kekuatan, dengan kata lain, kita misalnya antara ngantuk dengan tidak pada malam hari, itu juga perlu kekuatan. Ya, saya juga pendeta kan juga ngerasain kok kalau malam-malam saat ngantuk banget, habis pelayanan, itu kalau mau berdoa malam itu, aduh godaannya itu kuat sekali. Aduh udah nggak usah doa deh. Atau udah doanya segampangnya deh. Tuhan Yesus terima kasih ya buat hari ini. Amin. Padahal biasanya doanya muji Tuhan dulu, nyembah Tuhan dulu, ngutip beberapa ayat dalam doa saya. Baru kemudian saya sampaikan doa saya, kemudian penutup, amin. Dengan kata lain, itu juga tantangan. Kita perlu kuat secara jasmania, duduk dulu. Saya selalu ajarkan kepada diri saya sendiri dan anak-anak saya, kalau mau berdoa, apalagi lagi doa malam,
posisi postur badan kita mesti sempurna. Dalam arti, nggak boleh selonjoran tidur-tiduran, karena ini budaya Indonesia kan nggak sopan, nggak mungkin ngomong sama orang kita tiduran. Bukan kalau sama temen ngomong begitu boleh. Misal kita lagi kumpul di rumahnya, di ruang tamu, di kos-kosannya, kita ngobrol sambil selonjoran, ya boleh-boleh aja karena teman. Tapi Tuhan kan sekalipun sudah mengatakan engkau adalah sahabat, bukan lagi hamba, tetapi tetap dong kita nggak boleh tidak respect kepada Tuhan. Makanya doa pun saya selalu bilang sama anak-anak, duduk dengan sikap sempurna. Bahkan kalau di rumah saja sedang makan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya namanya di rumah kan, kita semua, saya, istri, anak-anak, juga kadang-kadang kan santai, kaki kadang-kadang ikut naik, duduknya bersila begitu, kaki dilipat dua-dua, enak duduk begitu, misal makan di rumah. Tetapi ketika mau mulai berdoa, untuk mulai mau makan, pasti saya turunkan kaki. Dan saya bilang sama anak semua, kaki turun. Nggak boleh kaki naik duduk begitu, bersila. Nggak boleh, kita mau hadap Tuhan. Nah, artinya, itu perlu kekuatan Bapak Ibu Saudara-saudari. Secara fisik, secara jasmania. Makanya, kita harus kuat agar bisa berdoa, dan kita berdoa agar bisa kuat. Maka itu 2 poin terakhir, sebagai penutupan untuk poin yang ketiga ini, faedah jasmani, berdoa menghadirkan jasmani kuat. Makanya dengan berdoa jasmani kita kuat. Berdoa menghadirkan kekuatan tambahan. Dari jiwa yang tadi sudah kita berdoa, jiwa kita terkoneksi kepada Tuhan, kita akan meluap ke alam jasmaniah kita. Saya teringat dengan kisah Elia. 1 Raja-Raja pasal berapa itu? Aduh, tadi pagi saya baca. Sekarang saya lupa pasal berapanya. Tetapi kalau Elia itu diceritakan ketika dia ke Gunung Horeb, harusnya dia pergi ke Gunung Horeb, harusnya ke Gunung Karmel apa Horeb? Udah lupa lagi. Tapi intinya adalah antara Gunung Horeb dan Karmel lah, itu 2 perikop saya tadi pagi langsung baca. Jadi ketukar-tukar tuh. Intinya adalah Elia mau pergi ke satu gunung, dan dalam perjalanan itu dia mesti berpindah tempat lagi, dan ternyata dia sudah tidak kuat. Dan di situ dia sudah merasa lelah. Kemudian ternyata malaikat Tuhan datang berjumpa dengan dia. Saya sangat yakin Alkitab dalam 1 Raja-Raja itu tidak secara detail menceritakan apakah Elia berdoa atau tidak, tetapi saya sangat yakin namanya Nabi pasti dia berdoa. Nah, ketika dia melihat malaikat Tuhan dan disuruh diperintahkan untuk berjalan, malaikat itu sampai kasih 1 makanan, 1 roti bakar, sampai juga 1 tempayan air untuk Elia boleh makan dan boleh minum, supaya Elia bisa melanjutkan perjalanannya. Maka itu malaikat itu membangunkan, Elia makan dan minum supaya kamu kuat. Dan Alkitab mencatat Elia berjalan selama 40 hari 40 malam. Jadi ini adalah sebuah, mujizat yang Elia rasakan. Mujizat itu terjadi di alam jasmania. Artinya dampaknya di alam jasmania. Elia bisa begitu, kenapa? Karena saya yakin dia juga berdoa. Pasti kebiasaan orang Yahudi, apalagi Nabi, ketika roti bakar itu mau dia makan, pasti dia berdoa. Maka itu dalam doa makannya pun dia tahu, aku dibawain roti dari sorga oleh malaikat ini, pasti tujuannya adalah untuk aku menjalankan tugas. Maka itu Tuhan berkati makanan ini supaya aku bisa menjalankan tugas. Saya sangat yakin Elia pasti doa begitu. Dengan kata lain, berdoa itu menghadirkan jasmaniah kuat. Yang terakhir, berdoa menghadirkan pengalaman adikodrati. Apa itu adikodrati? Artinya mujizat. Sesuatu yang tidak ada dalam kodrat manusia. Jadi ini sebuah hal yang fenomenal, hal yang fantastis. Memang mujizat rohani bisa masuk ke dalam alam jasmani. Gimana caranya? Berdoa. Maka itu dengan berdoa, perkara-perkara besar bisa terjadi. Jadi puji Tuhan, saya rasa itu saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang saya bahas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dengan ulasan ini dan semakin paham bahwa berdoa itu lebih daripada sekedar cuma lipat tangan, pejamkan mata. Tetapi doa itu adalah sebuah gaya hidup di mana kita hari-hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita dalam posisi berdoa. Bukan posisi secara jasmani berlutut, lipat tangan, bukan. Tetapi secara jiwa dan roh kita selalu ada dalam posisi berdoa. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, di layar ada QR Code yang bisa di-scan. Itu adalah nomor rekening gereja yang Bapak Ibu bisa pergunakan semua aplikasi perbankan online. Bapak Ibu bisa pergunakan dan silakan nyalakan kameranya, arahkan scannernya, kameranya kepada QR Code itu, atau Bapak Ibu yang menyaksikannya di gadget bisa screenshot, sehingga nanti ketika buka aplikasi perbankan online-nya itu bisa upload gambar QR Code itu dan akan muncul rekening gereja.
saya dan semua tim, bahkan juga dalam manajemen gereja pun, sampai penatua diaken, bendahara, mengizinkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk boleh juga memberikan persembahan dalam tayangan tengah minggu seperti ini. Supaya kita bisa terus upgrade pelayanan-pelayanan kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat, dalam tayangan ini saja kita menggunakan 3 kamera dengan 3 angle berbeda. Maka itu, di kamera semua juga bukan barang yang murah. Karena kalau barang kameranya murah, pasti gambarnya juga nggak sebagus ini. Kita pengen juga nanti ke depannya punya kamera yang lebih bagus lagi, lensa yang lebih keren lagi, supaya gambarnya lebih mantap lagi. Supaya Bapak Ibu biar makin keren, teknologi makin berkembang, zaman makin maju, kebutuhan tentang digital pun juga sudah makin bertambah luar biasa. Maka itu, ayo kita sama-sama memberikan persembahan supaya kita bisa sama-sama mengupgrade, meningkatkan kualitas pelayanan kita. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook, silakan juga follow akun Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram, silakan follow akun Instagram GBI Mawar Saron. Dan jangan lupa di Instagram ada akun Faith Minutes. Silakan follow juga, lihat-lihat di akun tersebut, karena banyak postingan-postingan di sana yang akan melengkapi karakter kita. Puji Tuhan, terima kasih. Kita juga tentu hadir di podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast, dan YouTube Podcast, walaupun masih hanya tidak banyak, masih sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, apa yang dibagikan di sana kita sudah posting di situ, tetapi untuk postingan dalam 2 tahun terakhir ini, kita masih perlu waktu untuk nanti menguploadnya. Puji Tuhan, terima kasih. Kita mau tutup pertemuan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Tuhan tolong semua kami dalam pembahasan ini, supaya kami bisa menjalankannya dengan baik. Kami tahu keuntungan, faedah dari berdoa. Ada 3 faedah tadi yang sudah dibahas. Biar 3 faedah itu dapat kami nikmati semuanya. Terima kasih Bapak, berkati semua kami dalam aktivitas kegiatan kami masing-masing. Tuhan memberkati. Kami yang sedang punya pergumulan, Tuhan tolong. Kami yang sedang sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja kami GBI Mawar Saron Jakarta, dan juga semua kami yang menyaksikannya, baik jemaat GBI Mawar Saron, cabang-cabang, sampai juga kepada orang-orang dari gereja lain. Bahkan mungkin saja ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, namun ikut menyaksikan pembahasan ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, biar Tuhan memberkati semua pemimpin kami, berkati juga semua negara-negara lain. Tuhan berkati dunia ini, supaya semuanya berada dalam kedamaian. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai jumpa besok, hari Jumat, tanggal 25 April, kita akan lanjutkan seri ketiga penutupan, yaitu adalah rutin berpuasa. Jadi apa yang akan kita bahas nantikan, kita pasti akan semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.